Setelah lebih dari 10 hari mengasingkan diri, Charlie akhirnya muncul dari villa di lereng bukit di pemandian air panas Champs-Élysées. 10 hari lebih pengasingan itu bagaikan malam-malam tanpa tidur bagi Charlie, karena ia tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasinya karena ia memikirkan Claire. Saat itu sudah akhir Maret dalam kalender Gregorian dan akhir Februari dalam kalender lunar, dan Nanjing memasuki musim semi yang hangat dan bunga-bunga bermekaran. Menjelang festival Qingming, keluarga Wade telah memulai persiapan untuk upacara penghormatan leluhur tahun ini. Namun, karena semuanya saat ini berada di tangan Charlie, tetua Zhongquan Wade datang untuk menanyakan kepada Charlie tentang rencana spesifik untuk upacara penghormatan leluhur tahun ini. Seperti apakah akan mengadakan upacara besar dan apakah akan memberitahu anggota cabang keluarga terkait untuk berpartisipasi. Pria tua itu mengirim banyak pesan dan pesan WeChat kepada Charlie, tetapi tidak mendapat balasan. Oleh karena itu, ia meninggalkan pesan untuk Charlie, mengatakan bahwa jika Charlie tidak membalas, ia akan mengambil alih penyelenggaraan upacara pemujaan leluhur. Bagi Charlie, hal pertama yang ia pertimbangkan adalah apakah upacara pemujaan leluhur itu perlu. Memberikan penghormatan kepada leluhur dan orang tua selama festival Qingming adalah kewajibannya sebagai seorang junior, tetapi tampaknya tidak perlu membuat keributan besar tentang hal itu. Oleh karena itu, pemujaan leluhur memang diperlukan, tetapi upacara besar tidak. Kedua, dia merasa agak sedih, dan dalam keadaan ini, dia bahkan kurang cocok untuk menyelenggarakan upacara besar. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkannya, Charlie memutuskan untuk menyederhanakan upacara penghormatan leluhur tahun ini, tidak lagi berfoya-foya, dan tidak lagi memperbolehkan keluarga dekat untuk pergi ke Gunung Yeling. Hanya anggota keluarga Wade langsung yang diperkenankan untuk beribadah dengan khusyuk di Gunung Yeling. Sementara itu, Zhongquan Wade telah sibuk mempersiapkan upacara pemujaan leluhur selama beberapa hari. Seiring bertambahnya usia Zhongquan Wade, semakin ia mendekati usia 50, semakin ia peduli dengan ritual pemujaan leluhurnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan dirinya sendiri. Ia tulus menyembah leluhurnya sekarang, dan tentu saja berharap keturunannya akan tulus pula ketika mereka menyembahnya di masa depan. Akan tetapi, setelah menerima pesan dari Charlie bahwa Charlie tidak bermaksud mengadakan upacara besar, dia tidak bersedia tetapi tidak dapat melampaui batas, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikan semua persiapan. Charlie berdiri di punggung gunung, memandangi pemandangan luas, dan sejenak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak ingin pulang karena rumahnya bukan lagi rumahnya. Dia juga tidak ingin pergi kemanapun, karena dia tidak punya tenaga untuk pergi kemanapun. Haruskah aku kembali meneruskan kultivasi terpencilku? Rasanya juga bukan ide bagus, karena dia seperti penderita insomnia parah. Dia tidak bisa tidur meskipun memaksakan diri berbaring di tempat tidur, dan semakin lama dia berbaring di sana, semakin gelisah dia. Maka ia menghubungi Dun Chanli untuk menanyakan perkembangan penyelidikannya selama beberapa hari terakhir. Dun Chanli menjawab dengan jujur, "Tuan Muda Wade, kami telah melakukan pelacakan awal terhadap kendaraan-kendaraan tersebut beberapa hari terakhir ini. Pergerakan setiap kendaraan sengaja disembunyikan, sehingga meskipun menggunakan metode eliminasi awal, sulit untuk segera mempersempit cakupannya. Masih sulit menemukan titik terobosan. Diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan lagi untuk melakukan penyaringan tahap pertama terhadap kendaraan-kendaraan ini. Setelah itu, kami akan dapat mengeliminasi setidaknya 60% kendaraan, dan kemudian melakukan penyaringan tahap kedua terhadap 40% sisanya." Charlie merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Putaran pertama penyaringan memakan waktu 2 bulan, dan setelah beberapa putaran, 1 tahun telah berlalu. Namun, ia bukan orang yang tidak masuk akal. Dalam bidang investigasi kriminal, selain beberapa kasus yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang memungkinkan polisi dengan cepat menemukan petunjuk dan menangkap mereka, kasus kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang sedikit cerdas akan membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan, banyak di antaranya lebih dari setahun. Memecahkan kasus bukanlah tugas mudah. Ia ingin bertanya lagi pada Maria Lin, tetapi ketika ia membayangkannya sebagai wanita luar biasa yang telah mengalami 400 tahun gejolak dunia,
Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak memiliki pengalaman hidup yang begitu menarik, ia tetaplah seorang pria dan tidak pantas baginya untuk mengganggunya dengan urusan cinta dan asmara. Di satu sisi, itu akan mengganggu ketenangannya, dan di sisi lain, itu akan membuatnya kehilangan muka. Selama pengasingannya, teman-temannya yang menerima pesan itu diam-diam menahan diri untuk tidak mengganggunya, tetapi Nanako tidak dapat menahan diri untuk meninggalkan pesan yang berbunyi, "Tolong beritahu Nanako ketika Charlie Kun menyelesaikan pengasingannya." Jadi Charlie mengiriminya pesan, memberitahu bahwa dia baru saja menyelesaikan pengasingannya. Nanako segera menjawabnya, "Charlie Kun, kalau kamu tidak punya apa-apa lagi, ayo kita makan malam bersama malam ini. Aku membawa beberapa anggur dan bahan-bahan dari Jepang. Pak Tua bilang kita harus menunggu sampai kamu punya waktu untuk menikmatinya bersama." Charlie mengira Nanako tinggal di Thomson Riviera, dan dia tidak ingin kembali dan mengingatnya, jadi dia secara tidak sadar ingin menolak. Sebelum Nanako sempat menyelesaikan pesan penolakannya yang sopan, ia mengirim pesan lain, "Aku lupa memberitahu Charlie Jun bahwa aku dan Oh Duo-san sudah pindah. Kami sekarang tinggal di Sanheiwe, sebelah timur Gunung Zijin. Oh Duo-san juga bilang ingin mengundang Charlie Jun untuk mengunjungi rumah baru kami." Nanako itu adalah gadis yang sangat cerdas untuk usianya. Sejak dia membantu Charlie pergi ke rumahnya dan menemukan surat perpisahan yang ditinggalkan Claire, dia segera memutuskan untuk mencari tempat pindah dari Thomson Riviera sesegera mungkin. Karena ia tahu Thomson Riviera akan menjadi duri dalam daging Charlie. Dulu ia tinggal di Thomson Riviera hanya karena ingin lebih dekat dengannya. Kini, tempat itu telah menjadi tempat yang tak bisa dilepaskan Charlie. Jika ia dan ayahnya terus tinggal di sana, itu hanya akan menjadi bumerang. Jadi dia segera meminta ayahnya untuk mencari tempat tinggal lain di Nanjing, dan itu harus berupa rumah siap huni yang bisa dia tinggali sesegera mungkin. Takehiko Ito, seorang wirausahawan veteran, juga merupakan orang yang sangat berorientasi pada tindakan. Ia segera menghubungi agen real estate terkemuka dan memintanya untuk memperkenalkan beberapa rumah mewah baru dan bekas di Nanjing. Setelah melihat properti tersebut secara langsung, ia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli sebuah villa mewah terpisah di Sanheiwe, dekat Gunung Zijin. Charlie terkejut Nanako pindah. Karena tidak terlalu peka terhadap masalah hati, ia tanpa sadar bertanya, "Kenapa kamu dan Paman Ito tiba-tiba pindah?" Nanako berkata, "Pak Tua terus mengeluh bahwa tinggal di apartemen bertingkat tinggi kurang nyaman dan privasinya tidak sebaik villa terpisah. Jadi dia pergi dan membeli rumah sendiri. Saya tidak bisa membujuknya, jadi saya terpaksa pindah." Perkataan Nanako setengah benar dan setengah salah. Sebenarnya, Takehiko Ito tidak suka tinggal di apartemen, dan alasan dia bersedia tinggal di gedung tinggi di Thomson Riviera sepenuhnya untuk menyenangkan putrinya. Sebenarnya, Takehiko Ito tidak benar-benar ingin pindah apartemen, dialah yang menginginkannya. Charlie tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ito Takehiko adalah salah satu taipan papan atas Jepang. Ia pernah mengunjungi rumah besar Ito di Kyoto, yang begitu besar sehingga hampir mustahil untuk memasang papan nama dan membayar tiket masuk. Wajar saja jika orang sebesar itu tidak nyaman tinggal di gedung tinggi dan ingin pindah ke villa terpisah. Mengira Takehiko Ito juga ingin mengajaknya berkunjung ke rumah baru mereka, Charlie yang sempat khawatir tidak tahu harus kemana, pun menyetujuinya dan berkata, "Nanako, kirim saja alamatnya, aku akan ke sana nanti." "Keren banget," seru Nanako bersemangat. "Charlie Kun, ingat datang pagi-pagi dan ngobrol sebentar sama Paman Odo-san. Dia terus ngomongin kamu." "Baiklah," Charlie setuju, sambil berkata, "Aku akan ke sana sebentar lagi."